Sejak Senin yang lalu, ratusan siswa yang dianggap bermasalah di Jawa Barat telah dikirim ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan kedisiplinan. Program yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat ini akan berlangsung selama 14 hari dengan kriteria siswa yang terlibat kenakalan seperti tawuran, balap liar, hingga kecanduan gadget. Lantas bagaimana evaluasi atas program kedisiplinan? Bergabung bersama kami Jejen Musfah, pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam Pak Jejen. Selamat malam Mbak Saja. Pak Jejen, anak-anak yang dianggap bermasalah dengan kriteria suka ikut tawuran, kemudian sering bermain gadget gitu ya. Terus tadi kalau disebutkan oleh Kang Deddy Mulyadi biar mau olahraga karena anak-anak ini katanya tidak mau olahraga. Kemudian dimasukkan ke barak militer 14 hari. Tepatkah? Oke, Mbak Saja, terima kasih. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh KDM ini mensimplifikasi persoalan utama anak-anak nakal tersebut atau anak-anak istimewa tersebut. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa masalah utamanya adalah kenapa anak-anak ini menjadi anak-anak yang nakal. Pertama, tentu ada persoalan di keluarga. Yang kedua, ada persoalan di lingkungan anak-anak ini, dan tentu saja adalah ada problem di sekolah-sekolah mereka. Katakanlah guru-guru belum mampu menangani anak-anak yang nakal ini. Jadi simplifikasi di sini maksudnya adalah itu hanya menyelesaikan persoalan di aspek anak-anaknya. Belum menyelesaikan persoalan bagaimana dengan kualitas keluarga mereka, bagaimana dengan lingkungan mereka, terakhir bagaimana sekolah mereka. Itu Mbak Saja. Itu artinya sebenarnya bisa saja keluar dari sini, keluar dari barak militer ini selama 14 hari tidak juga menyelesaikan masalah. Betul Mbak Saja, itu saya sepakat dengan Mbak Saja. Artinya kan ini bicara hulu ya Mbak Saja. Kalau anak-anak ini hilir, sementara hulunya itu adalah keluarga, sekolah, dan lingkungan anak-anak. Jadi KDM secara bersamaan harus juga melihat sesungguhnya sebenarnya keluarga ini mengalami masalah ekonomi atau soal komunikasi atau soal-soal yang lain. Nah, demikian juga dengan kualitas gurunya. Apakah memang sekolah-sekolah anak ini tidak memiliki katakanlah guru BK, guru-guru yang memang disiapkan untuk menangani anak-anak yang nakal tadi? Dan bagaimana dengan lingkungan anak-anak? Saya kira ini juga harus disentuh, karena kalau tidak seperti Mbak Saja katakan, bagaimana kita mendengar dari awal 6 bulan, tahu-tahu hanya sekian hari. Nah ini jadi simplifikasinya di sini Mbak Saja. Jadi yang kita khawatirkan berhasil pada saat di barak, tapi ketika kembali ke rumah, ke keluarga, ke sekolah, maka mereka akan kembali ke perilaku awal mereka, mindset dan perilaku mereka yang masuk kita sebut sebagai anak-anak nakal tadi. Pak Jejen, namun pemerintah Jawa Barat ini juga mengklaim bahwa orang tua justru sangat menyambut baik, bahkan mau menitipkan anak-anaknya ke barak militer. Melihat hal ini seperti apa? Apakah ini karena memang orang tuanya sudah tidak sanggup, kemudian pemerintah yang ambil alih, atau seperti apa? Yang patut kita apresiasi bahwa keluarga dilibatkan. Ada persetujuan dari orang tua yang memang kita sebut tadi tidak sanggup lagi gitu. Nah, oleh karena itu sesungguhnya harus ditanya juga kenapa sebenarnya faktor penyebabnya lebih kepada keluarga, lingkungan, atau sekolah. Nah, karena anak-anak pada prinsipnya setelah dari barak mereka akan hidup di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan. Jadi ini hanya satu metode pendekatan yang menyelesaikan mungkin sementara saja Mbak Saja. Sementara, oleh karena itu kebijakan ini harus diikuti dengan
mencari penyebab utama anak-anak ini menjadi nakal. Di sekolah misalnya Mbak saja, apakah mereka tidak ikut ekstrakurikuler, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar jam belajar sehingga mereka tersalurkan minat dan bakat mereka. Nah, secara teoritik, kalau anak-anak itu sibuk belajar, sibuk melakukan hal-hal yang sesuai hobi dan bakat mereka, maka mereka dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tidak melakukan tidak terpengaruh dan tidak melakukan hal-hal yang kita sebut nakal tadi. Apakah itu Jadi ini persoalannya. Ya, silakan Bapak. Ya, Silakan ya, dilanjutkan. Mbak saja. Jadi dalam hal ini penting untuk melihat secara holistik dalam aspek bahwa TNI dan Polri hanya mampu menyentuh katakanlah aspek fisik, ya tadi makan, disiplin, bangun pagi, tetapi pendidikan holistik menistayakan juga kesehatan jiwa. Nah, yang mampu menyentuh jiwa mungkin TNI Polri bisa, tetapi juga sesungguhnya adalah yang paling utama di sini adalah orang tua dan pendidikan militer atau di barak yang dilakukan KDM juga melibatkan tokoh agama. Itu sudah tepat, tetapi kan hanya beberapa hari. Nah, di dalam real life nanti pasca pendidikan militeristik ini atau pendidikan di barak ini, bagaimana anak-anak memperoleh sentuhan pendidikan karakter, dalam hal ini jiwa mereka, yang mereka hadapi adalah orang tua yang sama, lingkungan yang sama, dan guru yang sama, sekolah yang sama. Ini yang KDM perlu pikirkan bersama. Pendidikan pasca pendidikan di barak itu artinya harus ada monitoring dan evaluasi. Ukuran keberhasilan pendidikan di barak, pendidikan militer tidak bisa pada saat sekian hari di barak, tetapi monitoring dan evaluasi pasca harus dilakukan supaya ukuran keberhasilannya menjadi jelas. Bukan saja fisiknya yang lebih sehat, tetapi juga mindset dan perilaku anak-anak betul-betul berubah 180 derajat, meskipun tentu tidak mudah, memerlukan waktu yang panjang. Baik, selain melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan, apakah juga sebenarnya harus dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih holistik yang seperti tadi Pak Jejen katakan, misalkan sekolah mewajibkan anak-anak ini mengikuti ekstrakurikuler atau kebijakan-kebijakan yang lain agar program benar-benar bisa efektif? Nah, jadi dengan waktu yang lebih sempit, ternyata tidak 6 bulan di dalam kebijakan awal ini, saya kira mau tidak mau KDM harus mengundang kepala sekolah anak-anak, orang tua untuk duduk bersama membicarakan upaya pendidikan yang akan diberikan pasca pendidikan di barak, baik di sekolah maupun di rumah. Karena kalau tidak, upaya Kang Deddy ini akan sia-sia. Kenapa akan sia-sia? Karena sesungguhnya pendidikan tidak bisa diukur hanya pada saat di barak, tetapi juga sesungguhnya yang paling utama adalah justru di luar, pada saat mereka di luar sekolah, di luar rumah, gitu. Jadi duduk bersama antara seluruh kepala sekolah anak-anak, demikian juga orang tua, bersama-sama untuk menyepakati skenario apa yang bisa diberikan kepada anak-anak, termasuk diantaranya ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan positif yang memungkinkan anak-anak terpisah dari lingkungan yang buruk, diberikan treatment, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai minat mereka, sehingga mereka betul-betul quote and quote dalam pengawasan pendidik yang memang by design untuk karakter perilaku anak-anak kategori quote and quote nakal tadi. Ya, Pak Jejen, apakah itu artinya sebenarnya yang harus quote and quote
dipaksakan bukan hanya siswanya, bukan hanya anak-anaknya, namun juga guru dan sekolah beserta orang tua ini juga quote unquote harus dipaksakan untuk tadi. Betul, Mbak. Jadi sebenarnya Mbak Saja, ada banyak sekolah yang berhasil eh, menjadikan sekolah mereka dari suka tawuran menjadi tidak tawuran. Jadi dari anak-anak yang nakal menjadi anak-anak yang penurut atau berkarakter baik. Jadi sesungguhnya Kang Deddy juga bisa belanja ide, bisa mengundang success story, best practice dari sekolah-sekolah, Baik. termasuk pesantren, Mbak, ya, yang mereka berhasil mendidik anak-anak dari yang buruk menjadi baik, dari yang Baik. nakal menjadi penurut. Seperti itu, Mbak Saja. Jadi Baik. saya kira ini dalam konteks holistik di sini juga arti gotong royong ini benar-benar harus kita ejawantahkan. Semoga Kang Deddy menggunakan seluruh elemen untuk membicarakan desain pasca pendidikan di Barak ini untuk anak-anak yang alumni pendidikan Barak ini. Baik, Pak Jajan, kita berbicara mengenai karakteristik anak-anak ini. Anak-anak adalah anak-anak Gen Alpha, berbeda karakteristiknya mungkin dengan angkatannya KDM, angkatan setelahnya, angkatan milenial, kemudian Gen Z dan lain sebagainya adalah anak-anak Gen Alpha. Apakah cocok karakteristik Gen Alpha ini diberikan pelatihan kedisiplinan dengan cara militer atau sebenarnya ada cara lain yang justru lebih efektif untuk mereka? Bisa dikatakan cocok, bisa tidak. Yang pasti Mbak, anak-anak sekarang kan identik dengan gadget, dengan handphone, dengan games, ya, dengan internet. Nah, tentu pendidikan militer sekali lagi efektif bagi setiap generasi, dengan catatan bahwa memang salah satu yang shock culture dialami anak-anak pasti adalah dibatasinya atau bahkan tidak terikatnya mereka dengan gadget, dengan handphone, dengan internet, dengan games dan seterusnya, itu salah satunya. Nah, tetapi sekali lagi kan ini hanya sementara, Mbak Saja, hanya beberapa hari di bar. Kembali ke rumah, kembali ke sekolah, apakah pendidikan, katakanlah kurikulum di pendidikan militer itu nanti linier dengan apa yang dilakukan di rumah mereka dan juga di sekolah mereka. Nah, kalau ini ada kesenjangan, kan mereka kembali ke laptop, kembali ke handphone, kembali ke games, kembali ke budaya, perilaku, mindset yang kita khawatirkan selama ini. Pak Jajen, terakhir, apakah itu artinya sebenarnya kebijakan ini mestinya bukan kebijakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah khususnya KDM untuk membereskan masalah anak-anak bermasalah? Saya ingin mengatakan, Mbak Saja, ini kebijakan inovasi. Ini inovasi kebijakan yang harus kita hargai, dan tentu saja ini keberhasilannya akan sangat tergantung kepada tadi monitoring dan evaluasi juga kebijakan pendidikan justru pasca pendidikan di Barak. Jadi kalau hanya menilai keberhasilan program hanya sekian hari, kayaknya sulit deh, Mbak Saja. Karena ini soal pendidikan, soal mengubah mindset, soal mengubah perilaku anak, sehingga tadi justru yang penting bagi KDM adalah bagaimana pasca mereka menjadi quote-unquote alumni pendidikan ala militer ini justru. Baik. Tadi di sekolahnya gimana, di rumahnya gimana. Mau berubah nggak keluarganya? Sekolahnya mau berubah nggak? Gurunya mau berubah nggak? Bahwa mereka yakin, guru, orang tua yakin bahwa mereka bisa mendidik anak-anak dengan kategori yang nakal atau istimewa tersebut. Baik, itu artinya PR KDM yang ingin mengubah perilaku jiwa anak-anak ini masih panjang karena pendidikan militer hanya satu dari banyak aspek yang menentukan bagaimana kepribadian anak-anak ini di masa yang mendatang, ya Pak Jajen. Betul, Mbak Saja. Baik. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan holistik berbasis gotong royong.
Baik, baik, terima kasih pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Saja. Assalamualaikum.